Baik. Oke, kita sudah bergabung saat ini bersama dengan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di tanah air. Selamat siang, selamat sore ya. Karena memang perbedaan waktu untuk yang di Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah. Saya Puspita Ayu untuk seluruh pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Saat ini Anda tengah menyimak talk show Sinergitas Penanganan Stunting di Masa New Normal. Kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Untuk Bapak dan Ibu juga, ini untuk Anda pendengar ya, talk show ini tidak hanya disiarkan melalui seluruh program 1 RRI di seluruh tanah air atau juga stasiun produksi SP di Sabang hingga Merauke, juga Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, tapi juga ini bisa Anda simak melalui Zoom meeting serta YouTube Direktorat GTK PAUD. Nah, talk show ini sebenarnya sudah mulai sejak 1 jam sebelumnya, jadi sudah ada berbagai pembahasan tadi mengenai sinergitas penanganan stunting di masa new normal. Ini berbagai kebijakan maupun langkah-langkah tadi sudah disampaikan oleh sejumlah narasumber yang sudah bersama kami. Saya akan ulangi lagi nama-nama narasumber yang sudah bersama saya di sini. Ada dari Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil atau TP2AK, Setwapres RI yang juga PLT, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Bapak Abdul Muiz. Lalu kemudian ada dari Kementerian Desa, di Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT, Kasubdit Perlindungan Sosial, Ibu Sri Wahyuni. Ada dari Rektor Universitas YRC Jakarta, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD. Ada dari Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Direktur GTK PAUD, Dr. Abdullah yang juga sudah bersama kami, dan melalui Zoom meeting ini juga ada satu narasumber yang bergabung dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Marlina Ginting, MKes. Nah, itu dia tadi beberapa poin yang sudah kami bahas Bapak dan Ibu, yakni mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Begitu juga komitmen-komitmen apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan. Nah, nanti kalau Anda ingin mendengar secara utuh, Anda juga bisa ikuti talk show yang sama di pekan depan. Itu Anda akan mendapatkan banyak sekali jawabannya begitu, karena nanti akan kami siarkan di sana. Tapi saya lanjutkan kembali bersama dengan para narasumber yang ada di sini. Pertanyaan juga nanti bisa disampaikan melalui Zoom meeting maupun via YouTube begitu ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau kembali lagi ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, peran guru ternyata besar sekali ya. Ada berapa banyak Pak? Tadi pasukannya disinggung sama Prof. Iya. Asli. Kalau secara total guru PAUD itu ada 675.000. Tapi ya kalau yang berdekatan, katakanlah mendekati anak usia 01 sampai 4 tahun itu 327.000 guru lebih gitu ya. Oke. Itu. Berarti terus lebihnya itu guru TK yang usia 56. Oke. Itu, tapi yang mendekati yang penanganan stunting ini adalah yang guru kelompok bermain, TPA, SPS itu 327.000 lebih. Strategi edukasinya nanti akan seperti apa Pak kira-kira begitu? Yang jelas begini. Kami kan sudah menyiapkan para pelatih-pelatih sekarang, setiap kabupaten 20 orang. Nah, setiap kabupaten nanti ada pelatihan bagi guru-guru PAUD di dalam, khususnya dalam penanganan stunting itu. Itu satu. Yang kedua, saya setiap tahun kemarin lah ya, tahun kemarin sudah melakukan pertemuan semacam rakor dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, dengan Bunda PAUD, dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, organisasi profesi seperti Himpaudi, IGTKI, kami libatkan bagaimana mempercepat penanganan stunting ini melalui guru PAUD. Itu. Nah, tahun ini kami akan lakukan, terkendala dengan COVID. Tapi tetap akan kami lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang ini yang akan melakukan dari
Pak Abdul Muiz itu. Jadi itu yang akan menyelenggarakan nanti itu. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari YouTube sepertinya karena bentuknya chat, jadi saya sampaikan saja pertanyaannya, mohon bisa dijawab nanti. Ini ada yang pertama dari Cynthia Yuli Purnamaningtyas, wah dari NTB, cukup jauh. Pertanyaannya untuk Ibu dari Kementerian Desa, Bu Sri. Begini Bu, terkait dengan program penanggulangan stunting, kami dari lembaga TK swasta ini selalu merasa kesulitan kalau mau dapat anggaran untuk itu. Sering ditolak dengan alasan bukan PAUD HI yang terintegrasi dengan Posyandu, dan desa di tempat saya hanya mau melihat PAUD yang milik desa saja. Jadi bagaimana ini pencerahannya Bu? Komunikasinya harus seperti apa agar peserta didik kami juga dapat diperhatikan? Ini Bu Sri mungkin nanti bisa jawab. Pak Abdullah nanti menambahkan, tapi saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya, begitu ya. Jadi nanti kita akan jawab secara bersamaan. Ada dari Nurlian Lubis, ini dari Kabupaten Jayapura. Izin bertanya, bagaimana kita menganalisa anak stunting selain dari fisik? Apakah ada ciri-ciri lainnya? Ya nanti Bu Marlina dan Prof mungkin bisa membantu menjawab. Yang terakhir ini saya di sesi yang ini Bu Sumiati, penilik Disdikbud Kabupaten Bulungan. Salam kenal untuk para narasumber, lalu juga panitia, bagaimana cara mensosialisasikan ini program stunting ke masyarakat. Di sekolah sudah diprogramkan pemberian makanan sehat, anak-anak juga sangat senang, tapi ternyata begitu sampai di keluarga tidak terlalu diperhatikan. Begitu kan, yang terpenting sudah kenyang lah, makannya sudah gitu, istilahnya ya sudah, berarti sudah kenyang, sudah makan, sudah selesai begitu. Nah, bagaimana mengatasi kasus seperti ini Bapak dan Ibu, mohon penjelasan. Baik, kita mulai dari Bu Sri dulu. Bu Sri, bisa dijawab tadi pertanyaan pertama dari Cynthia, silakan. Terima kasih khusus pada Mbak Cynthia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita bicara mengenai pembiayaan dari dana desa, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau di desa itu sudah ada PAUD, itu tidak perlu lagi membuat atau membangun PAUD yang baru. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau sudah ada PAUD di desa, terus belum optimal, itu juga perlu dioptimalkan fungsinya. Kenapa PAUD yang dapat biaya adalah PAUD desa, bukan PAUD yang lain tidak bisa dibiayai, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa PAUD yang dikelola oleh desa itu dapat dibiayai oleh dana desa. Nah, yang perlu diperhatikan juga tadi selain yang dari dana desa dibiayai juga sebetulnya untuk Bapak Ibu yang menjadi guru PAUD itu juga bisa dibiayai dari untuk pelatihannya, untuk kayak pembelian alat peraganya. Sebetulnya semua itu sudah ada di dalam lampiran kedua prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahunnya memang dilakukan pengalokasian anggaran di situ. Namun yang perlu diperhatikan atau menjadi perhatian kita bersama, kita harus masuk di dalam daftar kewenangan yang ada di desa itu sendiri. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, mungkin yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, biasanya kepala desa itu tidak berani mengalokasikan anggaran ketika tidak masuk di dalam peraturan bupati tentang kewenangan. Namun di dalam peraturan Menteri Desa nomor 11 yang saat ini juga sudah dirubah yang kedua kalinya, yang saat ini sudah dirubah yang ke pertama itu nomor 6 tahun 2020, nomor 7 tahun 2020 juga. Untuk saat ini dana desa juga masih bisa dipakai untuk membiayai PAUD HI, tidak hanya PAUD HI tadi aja, namun PAUD juga bisa dibiayai dari situ. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Pak Abdullah.
Iya, itu memang banyak yang curhat ke saya seperti itu. Oke. Tapi itu memang ya tidak general, itu per kasus nampaknya. Dan itu awal-awal. Memang banyak kepala desa yang belum mengerti dari peraturan Menteri Desa. Tapi setelah ngerti enggak sekarang, boleh untuk semua PAUD itu. Cuma yang kami harapkan itu memang, ini kan kewenangan Dinas Pendidikan ini. Yang apakah boleh atau tidak dapat izin untuk mendirikan satuan PAUD ada dinas. Nah, kami sebetulnya sudah membuat edaran ke Dinas Pendidikan, yaitu jika di desa itu sudah ada PAUD, itu jangan dibangun lagi. Ya. Kecuali kalau di situ tidak tertampung, silakan. Itu satu. Yang kedua, kan di situ kan PAUD kan macam-macam ini. Ada kelompok bermain yang usia 3-4 tahun, ada SPS yang sejak lahir katakanlah sampai 2-3 tahun, ada TK 5-6. Nah, kalau di desa itu memang tidak ada TK, ya nggak apa-apa didirikan, gitu lah. Tapi kalau sudah ada, biar fokus saja. Biar fokus saja. Satu itu sudah ya? ada. Okay. Cuma masalahnya masyarakat ingin berpartisipasi, sasarannya nggak ada. Ini yang kadang-kala menjadi tanda petik ya, ribut di lapangan. Baik, itu. Tapi yang jelas sudah saya pertegas bahwa dana desa itu sudah saya sudah banyak diakui sekarang sudah bisa diakses oleh guru-guru PAUD. Dan surat edarannya juga sudah sampai harusnya ke daerah begitu ya. Sudah ada. Oke, Pak Abdullah, terima kasih. Mungkin Ibu Sri mau menambahkan, silakan. Ingin saya tambahkan sedikit bahwa di dalam Undang-Undang 6 juga telah disampaikan bahwa desa itu berhak mengatur dan mengurus desanya. Ini juga perlu menjadi pemahaman kita bersama. Jadi jangan sampai kita yang mendikte. Cukup prioritas penggunaan dana desa karena ada PP 60 yang memang mengamanatkan kepada Menteri Desa untuk membuat peraturan menteri untuk setiap tahunnya. Mungkin itu ya dapat saya tambahkan. Pelaksanaan teknisnya diserahkan sepenuhnya ke desa. Betul. Begitu ya Bu Sri. Baik. Pak Abdul Muiz mau menambahkan, silakan Pak. Dari tadi kayaknya mau nambahin sebenarnya, cuma saya nggak kasih mic-nya. Mohon maaf, silakan. Terima kasih. Barusan disampaikan Pak Abdullah dan Ibu Sri tadi luar biasa. Inilah bentuk dari konvergensi di pusat. Jadi bagaimana dana desa yang itu di bawah Kementerian Desa bisa mendukung kegiatannya Pak Abdullah. Gitu. Dan ini sebelumnya tidak terjadi gitu misalnya. Dan inilah yang kita upayakan supaya semua kapasitas kita itu bisa kita maksimalkan dan sampai ke masyarakat gitu. Itu yang kita upayakan. Nah, saya ingin kembali tadi yang disampaikan oleh Prof. Fazli tadi itu luar biasa. Jadi Prof. Fazli tadi menyinggung mengenai pentingnya komunikasi, kemudian juga data dari disinggung Mbak. Dan ini memang strategi kita itu 5 pilar gitu. Pilar pertama itu komitmen, tadi sudah banyak kita singgung. Pilar kedua itu adalah campaign, kampanye dari Kementerian Kesehatan itu. Kemudian pilar 3 itu adalah konvergensi. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa kita menggalang semua dana itu kita kumpulkan untuk kita maksimalkan. Yang pilar keempat itu berkaitan dengan fortifikasi, tambahan makanan. Dan yang kelima itu adalah monitoring dan evaluasi, dan itu data begitu. Jadi kita mencoba untuk mengumpulkan semua data kita yang berkaitan dengan stunting itu, untuk kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kita berusaha untuk mengumpulkan data mulai dari bawah, mulai dari desa, kemudian itu naik ke kabupaten kota, kemudian naik ke kementerian lembaga, lalu kita kumpulkan untuk kita observasi. Mana capaian-capaian yang belum gitu. Bayangkan bahwa kita harus punya data dari tempat Abdullah ini, guru yang sudah dilatih dan punya sertifikat. Mungkin Pak Abdullah nanti bisa bercerita. Itu tidak mudah di seluruh Indonesia gitu. Tadi ada kewajiban yang harus dilakukan oleh desa bahwa mereka harus melatih guru-guru PAUD melalui dana desa dan itu harus bersertifikat. Ini luar biasa. Itu juga tidak mudah begitu ya? Iya, membangun itu kan tidak mudah. Bagaimana kita mengumpulkan data itu gitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PAUD itu memang dilakukan di desa oleh guru yang bersertifikat yang sudah dilatih Pak Abdullah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Emang kalau bicara soal data, apalagi datanya tadi yang digarisbawahi oleh Prof. Fazli kan harus valid begitu ya. Nah, ini harus hati-hati memang bikin datanya ya. Ini mudah-mudahan nanti
tidak ada masalah dengan data ini, tapi karena sudah ada 3 penanya yang sebenarnya sudah menunggu, nanti saya akan sapa, tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya izinkan Bu Marlina dulu deh yang menjawab. Bu Marlina, ini tadi pertanyaan soal ciri-ciri stunting itu kalau selain dari fisik misalnya Bu, menganalisa anak stunting itu bagaimana? Ada ciri-ciri lain tidak? Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi kembali kita kepada makna stunting gitu ya, adalah gagal tumbuh, ya kan. Salah satunya adalah hambatan pada pertumbuhan fisik. Jadi yang paling mudah dikenali sebenarnya dari tinggi badan. Makanya ketika anak lahir tinggi badan dan berat badan dilihat. Jadi itu sebenarnya deteksi dini. Jadi situlah koreksi. Jadi memang paling karena kan dia bicara tentang metabolisme, bicara dengan bagaimana tadi fisik kan yang kelihatan memang. Jadi yang paling mudah dilihat dari situ, tinggi badannya harusnya kan anak lahir itu kan dia berat badannya. Jadi di situ dia ada ketahuan di bawah daripada tinggi badan rata-rata anak usia lahir gitu ya. Kemudian berat badan juga. Sekarang kita langsung koreksi. Jadi itulah gunanya kita 1000 HPK itu menjadi penting. Jadi deteksi dini adalah yang selalu kita catat adalah menjadi pesan penting dari Pak Presiden. Jadi lebih cepat. Sehingga tadi kami sepakat sekali ketika di mana keluarga yang stunting. Tadi Pak Prof Asli mengingatkan di mana. Terus apa masalahnya? Airnya kah, gitu kan? Pola makannya kah? Jadi salah satu kalau definisi kalau kita lihat adalah stunting menyebabkan hambatan pada pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit. Jadi itu yang paling mudah sehingga ketika dari situ yang bisa yang kisahnya sebenarnya dia satu paket ya. Jadi kalau dia pertumbuhannya kurang karena kekurangan gizi yang cukup panjang, yang tadi seperti yang tadi pertanyaan Bu Norma tadi juga seperti itu kan, dari situ sebenarnya sudah bisa kita koreksi. Berarti memang sebenarnya tuh yang paling cepat terlihat justru memang dari tanda-tanda ciri-ciri fisik tadi itu ya Bu Marlina ya. Ya, misalnya dia lahir dari 48 cm, itu kan batas ininya. Itu harus segera gitu. Jadi ada dilihat masalahnya di mana. Itu karena makanya ada pelayanan KIA gitu ya, pelayanan anak baru lahir. Di situ kan stimulasi kita berikan. Baik. Untuk mencegah jangan sampai nanti kalau udah 2 tahun baru ya koreksinya susah gitu. Di situ lah makanya 1000 HP itu menjadi golden period itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi itu yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Kadang kan masyarakat pokoknya lahir gitu ya, lahir ya pokoknya penting sudah. Tapi harusnya kan tahu bahwa ternyata dia imunisasinya, ASI-nya, deteksi dini kan itu menjadi penting kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Marlina jawabannya. Nanti kita sambung lagi, tapi saya langsung mau sapa saja 3 orang penanya yang sudah bergabung ya, sudah menunggu ini dari tadi. Ada Yusniati Ishak. Halo. Ini Yusniati masih bersama kami? Oke. Ada? Oke, saya menuju ke Sophia Apuanti. Sophia Apuanti, Mbak Sophia atau Ibu Sophia? Halo? Oke, Bu Sophia silakan. Oke, saya ke penanya berikutnya saja. Ada Siti Robiah. Bu Siti? Ya, ini melalui sambungan Zoom meeting ya, semua para penanya. Saya coba kembali lagi sapa Bu Siti. Oke, Bu Sophia Apuanti. Ibu Sophia sudah bersama kami, sudah bergabung, boleh langsung disapa, dijawab sapaan kami. Halo. Iya, ada mungkin gangguan sinyal sepertinya ya, gangguan teknis. Coba, oke. Iya. Sudah ada satu penanya mungkin Bu yang sudah siap atas nama Bapak Adis. Oke, Bapak Adis. Pak Adit. Silakan. Siapa penanya yang berikutnya yang sudah bersiap? Boleh?
Silakan sebutkan namanya saja. Halo? Oke. Ini sepertinya kami masih coba memperbaiki dulu secara teknis begitu ya, sambungan via Zoom dengan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung. Ini ada beberapa pertanyaan kembali yang sudah ditanyakan melalui chat ini. Saya langsung sampaikan saja pertanyaannya. Tadi terakhir dari Bu Sumiati tadi sebelum sempat dijawab juga, ini dari Kabupaten Bulungan, penilik Disdikbud begitu. Jadi ini soal sosialisasi program stunting di masyarakat. Jadi sekolah sudah mulai begitu kan, ada pemberian makanan sehat, tapi begitu sampai di rumah orang tuanya masa bodoh. Nah, ini bagaimana kemudian mensiasati atau mengatasi hal-hal semacam ini? Saya mulai mungkin dari Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Iya, kan Kementerian Pendidikan ini ya kan menangani anak-anak. Iya. Ya, tentunya yang menjadi sasaran adalah memang anak-anak. Iya. Ya. Terus bagaimana dengan orang tuanya? Nah, orang tua juga merupakan bagian dari anak. Sehingga ketika kita akan mensosialisasikan tentang stunting, ya orang tuanya harus dilibatkan. Makanya menurut saya sangat tepat kalau guru PAUD ini dilibatkan di dalam melakukan sosialisasi tentang stunting ini. Nah, tanpa adanya guru PAUD, bukan tanpa. Artinya kalau guru PAUD itu ikut terlibat, maka sudah otomatis para keluarga itu sudah terinformasikan bagaimana penanganan stunting ini. Tapi secara khusus sendiri pada orang tua saya tidak tahu itu ya. Karena bukan ranah di kami gitu ya. Tapi suka disampaikan tidak Pak? Maksudnya suka ada tidak himbauan dari pihak sekolah begitu untuk orang tua, kalau melalui guru juga disampaikan, ini kalau di sekolah kami ada pekan misalnya atau ada hari untuk makanan sehat gitu, mohon juga orang tua memperhatikan itu. Ada juga kalau itu rutin ya? Ada ya kalau itu ya tentang bagaimana tentang makanan, menu-menu sehat, pola hidup sehat itu rutin ada. Nah, tapi kalau yang mengundang orang tua, itu yang setiap 3 bulan sekali itu pertemuan antara guru dengan orang tua. Di situlah biasanya dibicarakan tentang stunting, salah satunya tentang stunting itu. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Ini kalau udah sampai di rumah berarti sudah jadi perhatiannya orang tua harusnya. Silakan Pak Abdul Muiz mau menambahkan. Terima kasih. Pertanyaan Bu Sumiati ini memang menarik sekali. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan adalah yang seperti ini begitu. Jadi kita punya perhatian bahwa untuk tablet anemia misalnya untuk remaja putri kita, itu tidak hanya kita pastikan bahwa itu diadakan, bahwa itu disediakan. Tidak sampai di situ. Kita pastikan bahwa tablet anemia itu memang diminum gitu. Dan kemudian untuk anak-anak balita kita juga seperti itu. Jadi kalau ada memang mereka harus dilakukan imunisasi misalnya, bahwa itu harus dilakukan gitu. Dan itu kita pastikan bahwa mereka melakukan itu. Nah, saya kira ini ada di dalam bagian dari strategi komunikasi. Jadi hal seperti ini sudah kita coba untuk kita pastikan ya, bahwa penyediaan tablet tambah darah, kemudian vitamin, kemudian imunisasi dan sebagainya ini memang dilakukan. Jadi tidak hanya mereka di puskesmas atau di posyandu mereka dikasih vitamin misalnya, dibawa pulang terus nggak diminum gitu. Nggak sampai di situ. Jadi ini kita akan cek bahwa mereka meminumnya gitu. Nah, mungkin Bu Marlina nanti bisa menjelaskan bagaimana. Mungkin saya kira bagian dari strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi target ini adalah target kita bersama, bahwa remaja putri yang memang dia harus minum obat anemia harus minum. Dan ini kita cek gitu. Karena ini penting gitu. Prof, ini gambaran tidak sih Prof? Secara umum memang begini. Dari sekolah sudah misalnya, dari rumah sakit, posyandu, puskesmas sudah. Tapi begitu sampai di rumah hilang loh. Program kesehatannya ya yang penting udah makan ya udah gitu. Udah udah lahir ya sudah gitu. Kalau tadi kata Bu Marlina kan udah lahir sehat, udah gitu. Sehat cuman terlihat secara awal, tapi bagaimana kemudian? Jadi memang ini tidak sederhana. Pertama, jangan kita membuat ada rasa malu kalau anaknya stunting. Dan dia menyembunyikan, kemudian membela diri, denial segala macam. Jadi ini adalah penanda yang harus menjadi perhatian bagi orang tua dan yang mendukung orang tua
untuk memberikan perhatian lebih kepada anak yang sudah ada tanda-tandanya. Untuk apa? Agar kalau dia diberikan perhatian karena sudah ada tandanya di dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, dia bisa mengejar pertumbuhan teman-temannya yang normal. Itu manfaatnya. Tapi kalau udah lewat 2 tahun, memang secara fisik dia tidak bisa lagi mengejar temannya yang normal, tetapi otaknya masih bisa kita pacu, gizi agar otaknya bekerja, dan alat-alat yang lain perlu kita selamatkan. Dan tentu nanti stimulasi di lembaga PAUD, pendidikan yang lebih baik, ya itu akan membuat dia, walaupun secara fisik dia agak pendek, tetapi kemampuan intelektualnya bisa dilejitkan istilahnya. Jadi karena itu, kalau orang tua memang belum paham kenapa kita perlu memberikan perhatian, bahwa ini bukan stigma, tapi adalah sebuah penanda bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih. Lebih kepada gizinya, lebih kepada stimulasinya, kepada kasih sayang segala macam, sehingga anak yang sudah ada tanda-tanda tadi bisa kembali ke garis pertumbuhan normal. Dan itu keberhasilan mereka. Nah, tapi kalau dia tidak mengerti, karena apalah bedanya 2 senti, toh Pak Habibie pendek, ya banyak tokoh-tokoh yang disebut orang-orang pinter, toh juga fisiknya tidak terlalu tinggi. Nah, tapi kita harus menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik yang digambarkan oleh panjang badan itu sejalan dengan kemampuan berkembangnya otak. Tapi pertumbuhan otak yang berkembang saja tidak cukup kalau tidak diisi dengan stimulasi dan pendidikan. Karena itu banyak orang-orang yang agak besar, bongsor, tapi otaknya tidak terlalu canggih. Sebaliknya, begitu. Dia tidak terlalu tinggi karena terlambat, tapi dia menggunakan semua otak yang ada itu secara maksimal. Berarti memang pendampingan terhadap orang tua pada setiap dia bertanya, ragu dia jelaskan, ragu dia jelaskan, sampai akhirnya ini masa depan anak saya nih. Saya tidak mau anak saya bolehlah pendek-pendek dikit, tapi kecerdasannya sama dengan yang lain, itu bisa lebih baik. Tapi otaknya canggih. Talk-chair gitu ya. Mampu nggak kita itu mengantar setiap saat ke keluarga-keluarga yang masih punya pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu tantangan kita. Nanti kita akan coba jawab itu di sesi yang terakhir begitu, sebelum kita selesaikan talk show hari ini, karena nanti masih ada 1 sesi lagi. Bu Marlina tadi juga mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira pendampingan terhadap orang tua sejauh ini kalau dari Kementerian Kesehatan sudah seperti apa sih? Lalu juga bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Desa menjawab semua tantangan-tantangan ini. TP2AK bagaimana nanti kemudian langkah-langkah ke depan. Kami akan membahasnya pendengar dan juga Bapak Ibu sekalian di sesi terakhir talk show Sinergitas Penanganan Stunting di Masa New Normal. Kami akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI dan juga melalui Zoom meeting maupun YouTube dari Direktorat GTK PAUD. Terletak 65 km dari Jakarta Pusat, inilah Desa Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehidupan di desa ini terlihat wajar saja. Namun, lewat pengukuran berat dan tinggi badan anak-anak, kita dapat lihat persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Kegiatan posyandu di sini tak rutin. Akibatnya, kesehatan balita tak terpantau dengan maksimal. Dari 24 anak yang diukur, 18 anak mengalami stunting atau pendek. Organisasi Kesehatan Dunia, pada usia 4 tahun, seorang anak yang tumbuh normal seharusnya memiliki tinggi badan rata-rata 104 cm. Memiliki tinggi badan 92 cm. Ia masuk dalam kategori pendek. Apin tingginya hanya 85 cm, masuk dalam kategori sangat pendek atau kekurangan gizi kronis berat. Olivia usianya lebih muda, 3 tahun 9 bulan. Ia lebih tinggi daripada Saiful dan Apin. Olivia dikategorikan tumbuh dengan sehat. Orang tua di kampung ini umumnya berpendapat bahwa tinggi badan anak ditentukan oleh faktor keturunan.
Padahal, faktor keturunan hanya dapat mempengaruhi pertumbuhan setelah anak berusia 5 tahun. Stunting disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Di periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, yang mendukung seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dengan sempurna. Bagaimana dengan periode 1000 hari pertama kehidupan Saiful? Saat dalam kandungan, ibunya kekurangan energi protein. Berat badannya hanya naik 4 kg. Idealnya berat badan ibu hamil naik minimal 11 kg. Saiful tak mendapat ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Selain ASI, Saiful diberi pare dan madu yang tak cocok untuk bayi. Saiful sering mengalami diare. Ketiadaan air bersih dan sanitasi menjadi penyebabnya. Hal inilah yang turut memicu terjadinya stunting. Sumur inilah yang diandalkan keluarga Saiful untuk mendapatkan air. 5 meter dari sumur terdapat jamban tempat buang air besar. Jarak ini tak sesuai standar dari Kementerian Kesehatan. Di seluruh Indonesia, sekitar 9 juta balita atau 1 dari 3 anak balita mengalami stunting. Stunting berdampak seumur hidup. Perkembangan otak terganggu dan IQ rendah. Saat dewasa, anak stunting berpotensi mengalami obesitas, sehingga beresiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Di dunia kerja, mereka cenderung kalah bersaing dan kurang produktif. Pada akhirnya, ini berdampak besar pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia. Intervensi sejak dini, stunting dapat dihindari. Selain perlu dipenuhi semua aspek kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu dan anak, pendidikan anak usia dini juga sangat perlu mendapat perhatian. Masalah stunting tak boleh diabaikan dan menjadi bahaya yang tersembunyi bagi masa depan Indonesia. Kita semua perlu berperan aktif agar Saiful, Apin, Olivia, dan setiap anak dapat menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang mengikuti talk show kali ini melalui Zoom meeting maupun Anda para pendengar RRI di seluruh tanah air. Saya Puspita Ayu masih bersama Anda. Anda juga masih mendengarkan talk show Sinergitas Penanganan Stunting di masa new normal. Kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Ini masih ada 4 orang narasumber bersama saya dan 1 masih melalui Zoom meeting ya secara virtual. Ada Bu Marlina. Bu Marlina, saya mulai dari Bu Marlina deh terlebih dahulu, Bu. Yeah. Ini tadi memang fokusnya nih di kesehatan. Tadi kami banyak sekali membahas saat spot begitu ya, bagaimana kemudian kondisi di lapangan. Bagaimana Kementerian Kesehatan menjawab semua tantangan ini ke depan? Stunting kan masih bisa dicegah ya, Bu. Apa pesannya untuk masyarakat? Ya. Silakan. Diskusi hari ini membuktikan bahwa kita bersama-sama memikirkan. Saya sedikit pasien tadi, izin Bu moderator. Tadi bagaimana sosialisasi. Jadi semua kementerian, karena kita di pemerintah, di mana masyarakat berinteraksi. Ada di Dikbud, ada di kesehatan, ada di mana. Jadi itu masyarakat memang dengan cara-cara yang sesuai. Tadi Pak Abdul Muiz pikirkan bagaimana strateginya. Ketika dia di sekolah remaja bicara tentang tablet tambah darah bagi remaja, jadi yang membicarakan itu adalah remaja. Maka tadi kami sepakat sekali ketika sekian banyak guru PAUD yang kepada Pak Abdullah itu diberikan juga kapasitas untuk dia membicarakan, karena dia menjadi panutan oleh orang tua anak maupun kan begitu. Jadi itu menjadi komponen-komponen penting yang kita titipkan mengkomunikasikan pentingnya pencegahan stunting. Untuk Kementerian Kesehatan tentunya karena ini program nasional, kita ada payung hukumnya bersama, ada Perpres, saya kira itu menjadi pilar tadi menjadi pegangan kita ya. Jadi Kemkes juga walaupun dia kekuatannya salah satu di pilar 2, tapi bagaimana komitmen dan kepemimpinan tadi menjadi salah satu juga yang dikerjakan. Salah satunya adalah adanya regulasi
tentang bagaimana strategi komunikasi itu benar-benar ala daerah, dianalisa bersama-sama apa masalahnya. Oh ternyata masalahnya kekurangan pangan, bukan masalah air. Berarti bagaimana mendorong misalnya kementerian dinas pertanian gitu yang ada penyuluh pertanian kan begitu. Jadi memang kita melihat bersama-sama determinan di luar kesehatan itu apa sih yang menyebabkan itu stunting di suatu daerah kan begitu. Jadi itu menjadi strategi kita juga bagaimana menggalang tadi. Jadi sehingga kita dorong juga kalau misalnya ada regulasi tadi Pak Abdul sebenarnya tidak hanya sekedar regulasi tapi bisa diterapkan. Sebenarnya anggaran itu juga tercantum di dalam RPG rencana daerah juga masuk. Itu menjadi ukuran komitmen itu ada. Kalau untuk konvergensi saya kira tadi kita sudah bahas banyak, tapi minimal kesehatan strategi yang tadi menjadi penting terkomunikasinya. Kenapa kita membuat misalnya kita menjual kata-kata stunting kecerdasan yang kita angkat. Jadi orang tua pasti anaknya ingin cerdas. Jadi kalau kita cegah stunting, kita punya stunting ya kecerdasan atau investasi. Untuk mungkin buat daerah investasi daerah kan. Jadi itu kalimat-kalimat yang kita sesuaikan dengan sasaran kita berkomunikasi. Jadi itu saya kira kita komitmen karena memang kita di Wapres itu menjadi milik kita semua. Jadi kita tetap. Jadi saya kira penganggaran bagaimana strategi yang sudah dikembangkan tadi seperti tanggapan dari Prof. Tadi kepada kita strateginya, kebijakan sudah, tapi bagaimana kita melaksanakannya secara integrasi. Iya. Baik, terima kasih Bu Marlina. Bu Marlina, sedikit mungkin ada info kalau ingin mendapatkan informasi terkait dengan stunting dan yang sebagainya untuk seluruh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait, entah kemudian guru, tenaga pendamping desa atau yang lain nih. Mereka mau cari info itu kemana Bu? Iya. Kita sekarang tren sumber informasi kita banyak ya. Masyarakat sekarang platform media itu banyak. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan salah satunya di kami kita di website kita. Jadi bagaimana media-media yang sesuai dengan sasaran kita dikembangkan. Jadi Promkes itu punya website. Mungkin nanti www.promkes.kemkes.go.id. www. Itu sudah ya. Jadi kita banyak menyiapkan media yang bahasanya dalam bahasa populer lah bagi masyarakat. Walaupun ada juga panduan-panduan teknis yang kita siapkan untuk mungkin untuk stakeholder dan teman-teman teknis di daerah dan juga untuk lintas sektor. Terima kasih Bu Marlina. Sama-sama. Infonya. Lalu Pak Abdul Muiz, sedikit Pak mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Mari kita sadar untuk pencegahan stunting ini, siapapun kita, mulai dari remaja putri misalnya, kalau dari remaja putri dia harus sehat. Gitu. Jangan karena mementingkan body shape, kemudian diet, lalu anemia gitu. Ini fatal gitu ya. Mulai dari sana. Kemudian kalau kita ibu-ibu sedang hamil ya kita harus memperhatikan kehamilan kita begitu. Kemudian kalau kita ayah kita harus memperhatikan keluarga kita. Demikian juga kalau kita petugas di desa, kita harus memaksimalkan perencanaan desa kita. Rembuk desa harus kita lakukan untuk pencegahan stunting. Demikian terus naik sampai ke kabupaten dan kemudian lembaga. Saya berharap bahwa kita semua berkomitmen dan kita yakin kita capai target kita dan kita akan bebas stunting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz. Ibu Sri silakan Bu. Terima kasih. Ini sudah saya catat ya. Mudah-mudahan saya ngerpek dulu ini. Bahwa peraturan telah memberikan peluang yang luas atas penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan stunting. Namun belanja dana desa untuk pencegahan stunting cenderung tidak berubah dari tahun ke tahun. Masalah utamanya terletak pada aparat desa, pendamping desa, dan penggiat pembangunan desa. Ini yang belum sepenuhnya mengoptimalkan, mengembangkan program-program yang masuk desa. Nah, yang perlu kita kerjasamakan adalah bagaimana dari OPD melakukan pendampingan agar pencegahan stunting seperti kita harapkan di tahun 2024 akan turun menjadi 14%. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Terakhir Pak Abdullah,
pesannya untuk masyarakat atau mungkin untuk tenaga pendidik ini yang sedang mendengarkan kita. Singkat silakan Pak. Baik, yang pertama himbauan saya adalah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas PMD di Kabupaten Kota, yaitu untuk mengadakan komunikasi ke Kepala Desa, yaitu guru-guru PAUD yang ada di situ. Tidak usah dibeda-bedakan guru PAUD apa saja, itu segera dilatih yang belum dilatih. Tuh. Yang kedua, pelatih-pelatih yang telah kami hasilkan itu agar betul-betul diberdayakan. Yang ketiga, guru-guru PAUD yang sudah kami latih, terutama di bidang stunting, tolong mengabdikan diri, tolong membantu para orang tua dan anak-anak, terutama yang dikemukakan oleh Prof. Fasli tadi, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang melahirkan, mungkin mau hamil, tolong diberikan atau difasilitasi, diberikan pencerahan bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap anak stunting itu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang juga sudah bergabung melalui virtual Zoom meeting kita maupun melalui siaran YouTube. Juga Anda pendengar yang sudah menyimak siaran kami, jangan lupa Anda masih bisa dengarkan sesi yang sama mengenai talkshow sinergitas penanganan stunting di masa new normal di RRI pada pekan depan. Saya Puspita Ayu mengucapkan terima kasih. Sekali lagi acara ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK PAUD dengan Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kita kembali ke studio.